Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintiana Tanjung, NPM 1811100276. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai dalil Pitagoras. Nah, sebelum kita membahas mengenai dalil Pitagoras, kita harus mengetahui dulu apa sih itu dalil Pitagoras. Nah, baiklah, dalil Pitagoras ialah salah satu sifat penting dari segitiga siku-siku. Dan dalil Pitagoras ini berbunyi yang mana jumlah kuadrat sisi tegaknya sama dengan jumlah kuadrat sisi miringnya. Nah, jadi sebuah segitiga siku-siku ialah sebuah segitiga yang mana sudutnya memiliki siku-siku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dalil Pitagoras, yang mana salah satu sifat penting dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini sendiri ialah sebuah segitiga di mana salah satu sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, pada gambar segitiga ABC ini memiliki 3 sisi, yakni sisi miring yang disebut hipotenusa dan sisi tegak BC, sisi lurus AB. Nah, sisi tegak dan sisi lurus ini ialah sisi yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, sisi miring ini ialah sisi yang selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, Pitagoras juga menyatakan teorema ini dalam gaya geometris, yang mana sudutnya membentuk 90 derajat dan memiliki 3 sisi, yakni sisi miring atau disebut hipotenusa, sisi tegak, dan sisi lurus yang membentuk segitiga siku-siku. Baiklah, di sini ada contoh pembuktian cara pertama dalil Pitagoras. Perhatikan dua persegi ini. Nah, keduanya ini memiliki sisi sama, yaitu A dan B. Dengan demikian luasnya akan sama. Nah, persegi yang pertama dipartisi demikian sehingga terdapat 2 persegi dengan panjang sisi masing-masing A dan B, serta 4 segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya A dan B. Nah, persegi kedua ini dipartisi demikian juga sehingga terdapat 2 persegi dengan panjang sisi siku-sikunya A dan B. Karena luas keempat segitiga pada kedua persegi tersebut sama, dan juga dapat disimpulkan bahwa jumlah luas 2 persegi dengan masing-masing panjang sisinya A dan B akan sama dengan luas persegi yang panjang sisinya C. Karena luas persegi dengan panjang sisinya A, B, dan C masing-masing adalah A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Nah, pernyataan di atas ini dapat dinyatakan ulang sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itulah pembuktian dalil Pitagoras. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh tentang pembuktian cara 2 dalil Pitagoras. Nah, digunakan 4 segitiga siku-siku yang sama dengan sisi siku-siku A dan B dan hipotenusnya C. 3 segitiga terakhir masing-masing telah diputar 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, di sini ada contoh 4 segitiga siku-siku, yang mana masing-masing segitiga ini memiliki luas AB per 2, sehingga jumlah luas keempat segitiga di atas ini adalah 2AB. Nah, 4 segitiga ini dapat disusun menjadi persegi berlubang berikut ini. Nah, lubangnya ini berbentuk persegi dengan panjang sisinya A min B, sehingga luasnya adalah A min B kuadrat. Nah, perhatikan bahwa luas persegi tengah ditambah luas keempat segitiga akan sama dengan luas persegi luar, sehingga C kuadrat sama dengan dalam kurung A min B kuadrat ditambah 2AB sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan A kuadrat dan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dalil Pitagoras. Jadi dalil Pitagoras dapat digunakan untuk berbagai permasalahan yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi beberapa penggunaan di antaranya itu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku, menentukan jenis segitiga, menentukan diagonal bidang dan ruang. Langsung aja ke yang pertama, itu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Jadi bila ada suatu segitiga siku-siku diketahui panjang 2 sisinya, jadi kita bisa dapat mencari sisi ketiganya. Dapat ditentukan menggunakan dalil Pitagoras. Jadi contohnya yang pertama itu
Nah, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan A sama dengan 90 derajat. Jadi jika panjang AB sama dengan 7 cm dan BC sama dengan 25 cm, maka hitunglah panjang AC. Langsung aja kita lihat ini segitiganya jadinya. AB-nya 7 cm, BC-nya 25 cm, dan yang ditanyakan itu AC-nya. Jadi, menurut dalil Pythagoras, itu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, karena kita mau mencari AC-nya ini kan. Jadi, itu dipindah ruaskan, jadinya AB-nya pindah ke sini jadi minus, jadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Sama dengan, langsung aja dimasukin, 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 525 dikurang 49 sama dengan 576. Ini masih berbentuk, ini AC kuadrat kan. Jadi ini harus diakalin dulu 576. Jadi AC sama dengan akar dari 576. Nah, pindah ruas kuadrat, pindah ruas jadi akar. Jadi AC sama dengan 24 cm. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang kedua, itu diketahui segitiga ABC adalah siku-siku di A. Dengan AB sama dengan 12 cm, AC 16 cm. Lalu ada tambahan lagi AD dan BC. Hitunglah panjang BC, AD dan BD-nya. Kita lihat ya, ini bentuk segitiganya kayak gini ya. Diketahui AB-nya 12 cm, AC-nya 16 cm. Yang A itu kan kayaknya BC. BC ini kan yang tanyain, jadi langsung aja. Menurut dalil Pythagoras pada segitiga ABC, maka berlaku BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi langsung aja dimasukin, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 144 tambah 256. Langsung aja, iya 400. Jadi BC sama dengan akar dari 400. Nah, BC sama dengan 20 cm. Lalu yang kedua yang ditanyakan itu AD. Nah, AD ini dapat diketahui melalui luas segitiga. Nih AD-nya ini. Kan kalau misalnya ini dengan rumus ini, walaupun dia berbeda penggunaan alas dan tingginya, tapi tetap hasilnya sama. Jadi, rumus segitiga yang pertama, rumus ABC ini, luas alas setengah kali luas alas kali tinggi. Jadi setengah dikali AB dikali AC. Itu luas segitiga yang pertama. Lalu luas segitiga yang kedua itu, kan kita misalnya ini dibalik ya. Misalnya ini dibalik segitiganya, jadi alasnya kan BC nih. Jadi setengah dikali BC dikali tingginya AD ini, AD tingginya. Jadi, nah kan itu sama tuh. Nah, untuk mencari AD-nya ini, jadi kita bisa melalui kayak perbandingan gitu. Jadi, maka AB dikali AC dikali setengah, AB dikali AC dikali setengah, itu luas segitiga pertama, sama dengan luas segitiga yang kedua. Rumus luas segitiga yang kedua. Jadi, AD dikali BC dikali setengah. Nih, sama dengan ini setengahnya hilang ya karena sama-sama. Jadi AB dikali AC sama dengan AD dikali BC. Langsung aja. Jadi AD sama dengan, ini BC-nya dipindahin ke sini. Jadi pembagian. Jadi AD sama dengan AB dikali AC per BC. Sama dengan AD-nya 12, AB-nya kan 12. Dikali AC-nya 16 per BC-nya itu 20. Jadi AD sama dengan 9,6 cm. Lalu yang kedua, itu pada segitiga ABD berlaku AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Nih, kan yang ditanyain kan AB-nya nih, BD-nya. BD ini kan. Ini segitiga siku-siku nih kalau kecil yang ini kan. Jadi langsung aja. Kan ini sisi yang terpanjang AB-nya ini. Jadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan, langsung dimasukin 12 dikurang 9, 12 kuadrat dikurang 9,6 kuadrat sama dengan 144 dikurang 92,16 terus sama dengan 51,84. Diakarin sama dengan, jadi bedanya itu 7,2 cm. Lalu yang selanjutnya itu menentukan jenis segitiga. Jadi dalil Pythagoras ini dapat menentukan jenis segitiga. Jadi segitiga itu bisa ditentukan sudutnya itu tuh apakah itu segitiga lancip, siku-siku atau tumpul. Jadi apabila nih yang pertama, tapi dengan syarat C itu sisinya terpanjang. Jadi apabila A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Yang ini nih. Lalu yang kedua, apabila A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, jadi ini sama ini, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Yang B ini gambarnya nih. Ini syaratnya. Lalu yang ketiga, apabila A kuadrat ditambah
A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Kayak gini segitiganya. Jadi derajatnya itu lebih besar daripada 90 cm itu tumpul. Lalu selanjutnya dari Pythagoras, ini contohnya ya, ini contohnya ya, bisa dilihat di sini. Ya. Jadi ini secara berurut ya, A, B, C. Jadi tuh kan yang A ini yang pertama itu ini sama kan, A kuadrat B kuadratnya 169, terus C kuadratnya ini 169 juga. Jadi karena sama jadi itu segitiga siku-siku. Nah kalau yang ini kan AB kuadrat plus A kuadrat plus B kuadratnya itu 145, terus C kuadrat itu 100. Kan ini lebih besar tuh, A kuadrat plus B kuadrat itu lebih besar daripada C kuadratnya, maka ini disebut segitiga lancip. Begitu juga dengan ini, karena C kuadrat ini lebih besar daripada A kuadrat plus B kuadrat, maka itu segitiga tumpul. Lalu selanjutnya dalil Pythagoras itu juga dapat digunakan dalam penggunaan pada bangun ruang. Nah, jadi ada contoh-contoh itu ada menentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruang, tinggi limas, dan panjang rusuk limas. Nah, langsung aja ke sini. Nah, ini yang pertama diagonal bidang dan ruang pada kubus. Nah, ini bentuk kubusnya kan. Yang bawah ini nih, AC ini diagonal bidangnya. Terus EC ini diagonal ruangnya. Nah, untuk memudahkan mencarinya, itu kita bisa buat gambar ulang, gambar alasnya doang nih, A, B, C, D, sama gambar bagian yang E, A, C, G, E ini. Tuh digambar di sini biar lebih enak. Kan kita nyari AC sama nyari EC-nya kan. Nih, kita lihat di sini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi kan ini S tuh, dimasukin aja di sini. S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Jadi AC-nya sama dengan akar dari 2S kuadrat. Terus CE kuadrat sama dengan, kan ini rumus Pythagoras nih. Jadi langsung aja dimasukin. AC kuadrat itu kan akar dari 2S kuadrat kan. Ini hilangin aja kuadratnya ini sama akarnya, jadi 2S kuadrat ditambah S kuadrat. E-nya kan ini S, jadi S kuadratin. Terus sama dengan, kan ini karena ini kuadratnya sama, jadi langsung aja ditambahin, jadi 3S kuadrat. Jadi CE sama dengan akar dari 3S kuadrat. Nah, ini rumus diagonal ruang, yang ini rumus diagonal bidang. Selanjutnya, itu mencari diagonal bidang dan ruang pada balok. Tadi kan kubus, sekarang balok. Nah, ini gambar baloknya. Sama aja, ini AC ini diagonal bidangnya, sedangkan EC itu diagonal ruangnya. Kita gambar ulang lagi. Ini gambar ulang. Nah, AC sama aja, kita pakai rumus juga Pythagoras sama. Nah, AB ini kan panjangnya nih. BD itu lebarnya. BD lebar. Salah ini. Jadi sama dengan enggak deh. Ya, pokoknya AD. Oh, ini A-nya BD sama BC nih. Jadi AB kuadrat itu kan P kuadrat. Terus BC kuadrat sama dengan L kuadrat. Jadi AC ini sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Ini L kuadrat, P kuadrat. Lalu untuk mencari rumus ini, yang selanjutnya ini diagonal ruangnya, langsung masukin aja CE sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan AC-nya ini. AC ini hilangin kuadratnya, jadi langsung aja masukin P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah AE-nya itu kan T-nya. Ini AE ini kan tingginya. Jadi masukin aja T, jadi PL. Jadi CE sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini rumus diagonal ruang, ya ini rumus diagonal bidang. Lanjut. Jadi selanjutnya itu kita mencari panjang ruas rusuk dan luas permukaan limas. Ini gambar limasnya. Jadi yang pertama itu untuk menentukan luas permukaan limas, pertama perlu dihitung dulu luas sisi tegaknya yang berupa segitiga di luas ini nih. Karena luas permukaan itu kan luas permukaan ini kan luas sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini ditambah luas permukaan bawahnya ini kan, alasnya ini. Jadi kita buat misalnya E itu titik tengah antara A dan B. Ini A dan B, tengahnya ini E. Maka TE ini merupakan tinggi dari segitiga ABT. Selanjutnya segitiga ETO. ETO ini untuk berguna untuk mencari panjang TE ini, panjang ET. Panjang TE ini itu kita menggunakan
dengan mencari dulu dengan menggunakan rumus Pythagoras di segitiga ETO. Nah, kan diketahui TO-nya itu sama dengan T tingginya. Terus tinggi 5. Terus EO ini setengah S. Nih kan BC ini kan S. Jadi EO itu setengah S. Nah, langsung aja ini kita buat gambarannya biar enak, gambar lebih mudah. Ini untuk mencari TE-nya dulu kan biar lebih mudah. Jadi TE-nya ini yang tanyain. Gambar aja. TE kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah OT kuadrat sama dengan setengah S kuadrat. Nih dimasukin nih, kita tahu setengah S kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 1/4 S kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi TE sama dengan akar dari 1/4 S kuadrat plus T kuadrat. Lalu selanjutnya kan udah diketahui TE-nya. Nah, kalau diketahui TE-nya kita mencari luas segitiga ABT untuk mencari luas permukaan. Kita gambar di sini segitiga ABT. Nah, jadi luas segitiga ABT, rumus segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya kan AB, tingginya itu TE. Jadi kita masukin setengah, AB-nya kan S. Jadi setengah S dikali TE, masukin rumus ini ke sini, TE. Jadi 1/4 S kuadrat plus T kuadrat. Jadi luas permukaan nih Mas T, ABCD kan jadi 4 dikali atau 2, 3, 4 kan luasnya ada 4 nih, permukaan segitiganya ada 4 yang mengelilingi 5. Jadi 4 dikali luas segitiga ABT ditambah luas alasnya ABCD. Jadi sama dengan 4 dalam kurung masukin luas ABT-nya ini segitiganya dalam kurung setengah S dikali akar dari 1/4 S kuadrat plus T kuadrat ditambah S kuadrat. Ini dikaliin dulu. Jadi luas permukaan nih Mas, ini ABCDT ini itu 2 dikali S dikali akar dari 1/4 S kuadrat plus T kuadrat ditambah S kuadrat. Oke, lalu selanjutnya itu mencari jarak 2 titik. Jadi dari Pythagoras itu bisa mencari jarak 2 titik. Jarak antara titik A X1 Y1 dan B X2 Y2 dapat diperagakan menggunakan sumbu koordinat. Menetapkan titik A dan titik B dan kemudian menentukan titik C sehingga segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Ini contoh gambar titik koordinat titik. Jadi langsung aja dimasukin rumusnya sama AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Jadi ini X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y1 kuadrat sehingga jarak titik A dan B ini, jarak titik ini A ke B ini sama dengan akar dari X kuadrat dikurang X1 dikuadratin X2 dikurang X1 dikuadratin ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratin tuh. Nah, jadi sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Siti Anisya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu penggunaan dalil Pythagoras. Di sini ada beberapa contoh penggunaan dalil Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sebuah tangga panjangnya 7,5 meter, di mana disandarkan pada sebuah dinding pagar, sehingga ujung atas tangga menempel persis pada bibir atas pagar. Bila jarak ujung bawah tangga dengan dinding adalah 4,5 meter, maka tentukan tinggi dinding. Nah, posisi tangga, dinding, dan tanah itu membentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti gambar berikut, ada segitiga siku-siku yang memiliki sisi A, B, dan C. Nah, sedangkan AC adalah panjang tangga dan AB adalah jarak kaki tangga ke tembok, sedangkan siku-sikunya adalah diketahui bahwa AC adalah 4,5 meter, sedangkan AB-nya adalah 7,5 meter. Nah, maka dalil Pythagorasnya adalah BC pangkat 2, AC pangkat 2 dikurang BC pangkat 2. Nah, AC adalah 7,5 meter pangkat 2, sedangkan AC-nya adalah 4,5 pangkat 2. Nah, kita tahu bahwa 7,5 pangkat 2 yaitu sama dengan 56,25, sedangkan 4,5 pangkat 2 yaitu 20,25. Nah, hasilnya adalah 36 dikurangkan dan diakarkan kembali menjadi 6. Jadi tinggi tembok tersebut adalah 6 meter. Selanjutnya yaitu ada tiga roda yang bersinggungan seperti gambar berikut. Ada roda A dan B, sedangkan di tengahnya ada jari-jari roda kecil. Maka kita akan menghitung jari roda kecil yang kecil. Nah, sedangkan roda A dan B itu berdiameter 2 meter. Nah, misalkan jari roda kecil, maka keadaan tiga polos roda A, B, dan C serta sebagai titik singgung dua roda besar yang dapat digambarkan dengan segitiga ABC.
Nah, seperti gambar berikut, ada titik singgung dua roda besar yang membentuk segitiga AB dan C. Pada segitiga ACS berlaku yaitu dalil Pitagoras, sehingga AC pangkat 2 sama dengan AS pangkat 2 plus CS pangkat 2. Nah, 2 tambah, maaf ada kesalahan teknis, yaitu 2 ditambah R pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah R 2R pangkat 2. Nah, AC kita melihat, kita perbesar gambar bahwa AC jarak A ke C itu adalah 2 tambah R. Nah, setelah itu AS yaitu 2 pangkat 2. Setelah itu CS, jarak CS yaitu 2 dikurang R pangkat 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, yaitu R pangkat 2 ditambah 4R ditambah 4 sama dengan 4 ditambah R pangkat 2 dikurang 4R tambah 4, yaitu hasilnya 8R. Setelah itu hasilnya 8R dibagi yaitu hasilnya 4, dan R-nya yaitu 1/2 meter. Nah, jadi jari-jari kecilnya adalah 1/2 meter. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.